Pemerintah Provinsi NTB siapkan puluhan bus cadangan untuk arus balik Lebaran. Seratusan narapidana di Lapas Lombok Barat terima remisi Idul Fitri 1445 Hijriah. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyos NTB. Berinformasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah Anyos NTB selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, pemerintah Provinsi NTB siapkan puluhan bus cadangan untuk arus balik Lebaran, di mana dari 42 bus yang dioperasikan saat ini. Dari 42 bus angkutan lebaran yang dioperasikan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat akan menambah puluhan bus cadangan untuk arus balik lebaran. JM Damri Mataram Hilman Azhari menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Perhubungan NTB, disepakati menyiapkan 8 hingga 10 bus cadangan. Penambahan jumlah armada bus tersebut guna memastikan arus balik lebaran berjalan lancar. Kalau persiapan balik ini tidak ada persiapan bisnis? Persiapan tetap, kita kan standby kan juga bis cadangan. Kemarin seperti yang saya sampaikan di rapat pada Dinas Perhubungan, itu kan kita standby ada sekitar 8-10 bis untuk bis cadangan. Ya, cuma nanti kan tetap kita operasional yang kita atur ya, dari Sumbawa. Misalkan sekarang kan lagi fokusnya semuanya dari sini semua. Jadi memang kita ngejar semua yang tentang dari sini supaya bisa tidak ada kekurangan bis lagi. Sementara saat ini Damri Mataram mengoperasikan sebanyak 42 armada bus untuk melayani arus balik lebaran dengan tujuan Sumbawa Lombok ataupun sebaliknya. Dari Mataram, Harik Asidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seratusan narapidana di Lapas Lombok Barat terima remisi Idul Fitri 1445 Hijriah dan satu narapidana langsung bebas bersyarat. Sebanyak 934 narapidana atau WBP warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Lombok Barat mendapatkan remisi khusus pada saat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Remisi atau pengurangan masa tahanan itu diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bagi warga binaan maupun anak binaan. Kepala Lapas Kelas 2A Lombok Barat M. Fadli menyerahkan secara simbolis surat keputusan remisi kepada 2 orang perwakilan warga binaan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat usai sholat Idul Fitri. Sebelumnya, Kanwil Kemenkumham NTB telah mengusulkan sebanyak 934 warga binaan dari total 1.734 warga binaan penghuni Lapas Lombok Barat. Pemberian remisi ini sebagai bentuk apresiasi kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan dan dukungan kepada narapidana untuk kembali berkontribusi bagi masyarakat dan negara setelah bebas dari masa hukuman. Di Lapas Kelas 2A Lombok Barat, yang diikuti oleh seluruh warga binaan Muslim, hari ini juga dirangkaikan dengan penyerahan remisi khusus kepada warga binaan Muslim yang mendapatkan remisi berjumlah 934 orang. Ya, ada satu warga binaan kita yang mendapat RK2 yang langsung bebas 1 orang. Sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, setiap narapidana tanpa terkecuali mendapatkan remisi asalkan telah memenuhi syarat tertentu. Syarat warga binaan yang diusulkan lanjut ke lapas merupakan warga binaan yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ke arah lebih baik selama menjalani masa hukuman, aktif mengikuti program pembinaan, serta telah memenuhi syarat administratif dan substansif. Dari jumlah 934 tersebut, sebanyak 404 orang merupakan napi kasus tindak pidana umum, sementara sisanya 530 orang terdiri dari 508 tindak pidana narkotika dan 22 orang tindak pidana korupsi. Diharapkan pemberian remisi ini dapat menjadi motivasi agar para warga binaan terus berbuat baik dan memperbaiki diri. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, pemerintah NTB ingatkan para ASN untuk tidak menambah jatah cuti dari ketentuan yang berlaku. Dan ASN yang menambah cuti lebaran akan disanksi tegas. Jika tetap ngeyel, ia mengancam akan memberikan sanksi. Pemerintah telah menetapkan cuti bersama lebaran selama 8 hari dari tanggal 8 April hingga 16 April 2024. Para aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah Provinsi NTB diingatkan tidak menambah jatah cuti bersama lebaran dari ketetapan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. PJ Gubernur NTB lalu Gita Aryadi mengatakan ASN yang menambah cuti bersama lebaran akan disanksi tegas dan akan melakukan sidak pada hari pertama kerja. Bagi yang menambah-nambah dengan tanpa alasan, tentu kami akan memberikan tindakan administratif yang sudah ada ketentuan-ketentuannya, di mana pelanggaran berat, sedang maupun ringan sudah ada terminologinya. Jelas kami hari pertama lakukan pelaporan ke pusat, kemudian sidak, dan kami manfaatkan sebagai acara momentum halal bihalal. Ditambahkan Gita bahwa keberadaan ASN sangat dibutuhkan masyarakat, terutama pelayanan masyarakat, sebab masih banyak agenda penting yang harus segera dituntaskan. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Isfi Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal tahun 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Live Movie Spesial Lebaran. Komando Sang Bernyawa, Sang Kiai, Air Mata Surga, Malaikat Kecil. Di balik 98 di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara.
Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Johnny taking on his man for delivering a cross. It loops up to Chetri in the back post. And by Gertrude, just pushed away to Jackson Irvine. This is Indonesia. Marcelino Ferdinand. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi? Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ribuan umat Islam di Mataram, Nusa Tenggara Barat gelar pawai takbiran meriahkan malam 1 Syawal 1445 Hijriah. Pekik suara takbir, tahlil, dan tahmid menggema memecah kesunyian malam dan memenuhi ruang dengar di langit kota Mataram. Warna-warni lampu lampion bertuliskan asma Allah dan kaligrafi Arab makin menyemarakan suasana malam peringatan 1 Syawal 1445 Hijriah di kota Mataram. Diadakan di 6 kecamatan yang ada dengan maksud dan tujuan untuk mengurai kemacetan dan keramaian. Dalam rangka semarak takbir Kecamatan Sekarbile pada tahun ini 1445 Hijriah diikuti oleh 17 kabilah remaja masjid dari 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Sekarbile. Di Kecamatan Skarbela sendiri, pawai takbiran diikuti oleh ribuan peserta yang terbagi dalam 17 kafilah, utusan dari 6 kelurahan yang ada, dan masing-masing kafilah menurunkan peserta sebanyak ratusan orang. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ratusan warga di Lombok Tengah antusias ikuti pawai malam takbiran. Tak hanya warga setempat, pawai juga menarik perhatian wisatawan asing dan ikut serta dalam pawai tersebut. Malam takbiran menjadi puncak bulan Ramadan dan sebagai satu tanda menyambut hari kemenangan. Tak ayal masyarakat Muslim tidak ingin ketinggalan untuk merayakan malam kemenangan. Seperti di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah ini, ratusan masyarakat turun ke jalan untuk mengikuti pawai malam takbiran. Diikuti oleh masing-masing perwakilan masjid dan musola setempat, berbagai kreasi lampion menambah semarak kemeriahan malam takbiran. Selain itu, miniatur masjid yang indah dan megah juga menjadi daya tarik dan menjadi warna pada malam takbiran. Meski bukan untuk pertama kalinya, antusias masyarakat untuk mengikuti pawai takbiran tidak pernah surut. Tidak hanya itu, pawai ini juga menarik perhatian wisatawan asing. Bahkan sejumlah wisatawan asing juga terlihat mengikuti pawai dengan kostum lengkap pakaian sholat. 11 peserta totalnya, di antara itu ada 2 masjid. Perwakilan ya? Ya, itu perwakilan. Ini emang rutin ya setiap tahun?
Ya alhamdulillah rutin kita adakan dan selalu kita nanti minta selalu dukungan dari pemerintah desa dan pemerintah yang terkait. Untuk kedepannya kita bisa lebih mewah lagi, lebih megah lagi acara kita. Masya Allah, sangat senang banget. Ini baru pertama kali apa sudah sering ya? Sudah sering banget, tapi kemarin pas terkena corona itu kita berhenti. 4 tahun baru sekarang ini mulai pertamanya. Warga berharap pawai malam takbiran tetap terus digelar dan akan semakin meriah untuk tahun berikutnya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pasca penetapan 1 Syawal yang jatuh pada 10 April 2024, ribuan umat Islam di Mataram, Nusa Tenggara Barat rayakan salat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ribuan umat Islam di Mataram, Nusa Tenggara Barat berbondong-bondong mendatangi lapangan, masjid, dan surau untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pasca penetapan awal 1 Syawal yang jatuh pada Rabu 10 April 2024. Khotib sholat Id mengajak umat Islam untuk saling mencintai sesama dan ikhlas memaafkan di momentum Hari Raya ini. Seraya merasakan getaran-getaran keikhlasan saling memaafkan. Kita rasakan betapa nikmatnya kehidupan jika keseharian kita akan terbangun dengan rasa seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Betapa indahnya kehidupan tanpa saling membenci, tetapi saling mengasihi dan melayani. Kita hadirkan juga saat-saat air mata kita menetes membasahi pipi kita. Air mata ikhlas yang menetes karena sadar akan kealfaan diri dan rasa bahagia karena tak mampu saling memaafkan. Khotib menambahkan penggemlengan selama sebulan pada bulan puasa hendaknya tetap tertanam dan diaplikasikannya dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat. Puasa dikatakan telah membentuk pribadi yang berkarakter peka terhadap kehidupan sosial yang peduli terhadap sesama. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. kejatuhan longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Berarti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan Tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, new home of badminton. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara.
Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Johnny taking on his man for delivering a cross. It loops up and Chechri in the back post. And by Gertrude just pushed away to Jackson Irvine. This is Indonesia. Marcelino Ferdinand. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Nikmatnya Ramadan hadir di kota-kota besar Indonesia. Mojokerto, Semarang, Bekasi, Tangerang. Konser ngabuburit Nikmatnya Ramadan. Doalah kamu kepada Allah dengan Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan. Nikmatnya Ramadan di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dinas Kesehatan Lombok Tengah ingatkan warga masyarakat mewaspadai berbagai penyakit yang rentan menyerang akibat pola makan yang berubah seusai Ramadan. Dinas Kesehatan Lombok Tengah mengingatkan warga masyarakat untuk tetap mewaspadai berbagai penyakit yang rentan menyerang usai bulan Ramadan. Penyakit ini terjadi lantaran berubahnya kebiasaan selama bulan Ramadan, terutama pola makan dan gaya hidup saat berpuasa. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah Suwardi menjelaskan penyakit yang rentan menyerang usai bulan Ramadan seperti diare, demam, sakit kepala, dan lainnya, sehingga masyarakat diingatkan untuk tidak berlebihan terutama pada pola makan. Setelah Lebaran kita terbiasa dengan puasa, yang siangnya kita tidak ada konsumsi makanan, tiba-tiba setelah Lebaran kita makan kadang-kadang tidak terkontrol karena dia enak, maka kita makan yang pedas, terutama kita yang Lombok ya, yang berbumbu, yang akhirnya membuat kita juga diare. Kemudian yang mah tentu akan terganggu juga. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk menjaga kebersihan diri serta kebersihan lingkungan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang hobi wisata memacu adrenalin, objek wisata Seleong di kaki Gunung Rinjani bisa menjadi pilihan Anda selanjutnya. Sensasi meluncur di atas perosotan alami di antara bebatuan dengan air mengalir deras menambah keceriaan untuk para pengunjung. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Meluncur bebas menuruni bebatuan dengan air yang mengalir deras di kaki Gunung Rinjani begitu menyenangkan. Air yang jernih, super dingin dan bersumber dari Gunung Rinjani, ditambah suasana asri penuh pepohonan membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata Aiselong yang berada di Desa Timbanuh, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, selalu ramai terutama di hari libur dan menjadi incaran wisatawan. Awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang, dan itu saya seru banget. Airnya dingin, enak banget. Padahal ini masih siang, saya siang-siang, ini enak banget airnya dingin banget tuh. Seru banget, ini cocok banget buat liburan. Cukup merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000. Wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung hingga lokasi camping untuk menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini.
Bagi Anda yang hobi wisata menantang, memacu adrenalin, objek wisata Aiselong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, batok kelapa oleh sebagian orang mungkin dianggap limbah, namun oleh warga Bonder, Lombok Tengah diolah menjadi bahan baku kerajinan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Batok kelapa merupakan limbah yang berasal dari buah kelapa yang sudah diambil dagingnya. Biasanya batok kelapa langsung dibuang karena dinilai tidak berguna lagi. Tetapi di tangan Bapak Lalu Surya Bakti, batok kelapa ini disulap menjadi berbagai macam kerajinan unik yang mampu mencuri perhatian. Awal mula kerajinan batok kelapa ini didasari karena perekonomian yang mendesak saat pandemi COVID-19, sehingga memutar ide untuk mengolah batok kelapa menjadi pundi-pundi rupiah. Alhamdulillah banyak, dari kendi, teko, gantungan kunci, ada juga miniatur ikan, siput, termasuk juga mangkok dan gelas begitu. Kemudian ada lagi nggak Pak? Atau baru itu saja? Banyak, celengan juga ada, celengan sebagai tempat menabung, terus sendok, ada tempat tisu, tempat bumbu, tempat sambal, termasuk juga tempat tembakau kalau orang Lombok begitu. Kemudian ada nggak rencana ke depan untuk usahanya? Apakah ada yang mau dikembangkan? Ya, jadi rencananya ini bukan hanya batoknya saja yang mau kita proses, tapi daging daripada kelapa itu sendiri juga kita akan proses untuk kita lebih mengembangkan turunan daripada kelapa, dari daunnya, tapis kelapanya, pohonnya sampai ke akar-akarnya juga kita akan proses daripada menjadi polusi udara atau sia-sia begitu ya. Kemudian ada nggak harapan Bapak untuk usaha Bapak ini ke depannya? Ya, saya berharap ini bisa lebih berkembang, dan satu tujuan kami itu untuk membuka peluang kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat kami. Terus yang kedua untuk lebih kita tingkatkan memakai bahan-bahan yang natural atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, mengolah limbah tanpa merusak alam itu memang tema kami. Gitu. Rencana ke depan, pengrajin tidak hanya memanfaatkan batok kelapa saja, namun juga memanfaatkan daun hingga ke akarnya. Hal ini dikarenakan untuk memanfaatkan pohon kelapa dengan maksimal. Proses pembuatan kerajinan batok kelapa masih ada yang manual dan ada juga yang dibuat menggunakan mesin. Jika berkunjung ke Lombok Tengah, jangan lupa mampir ke Desa Bonder untuk melihat keunikan olahan dari batok kelapa. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Iryasi mewakili kru tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.